produksi batu bara nih sampai dengan kuartal 3 2025 sejauh ini seperti apa update-nya, sesuai target ataukah memang sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya, bahkan akan mengalami penurunan overall selama full year 2025 ini? Ya, terima kasih Maria. Sebenarnya seperti yang disampaikan tadi bahwa target produksi batu bara tahun 2025 ini, kami dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, kalau secara target mungkin bisa tercapai. Tapi kalau dibandingkan dengan produksi tahun lalu, 2024, ini yang kita masih turun, yang tadi mungkin sekitar 11% penurunannya gitu ya. Karena ya seperti diketahui beberapa aspek, tadi juga dijelaskan adanya ya permintaan energi tentunya kan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan kita sebagian besar batu bara kita itu kan kita ekspor. Betul. Ya, kita lihat juga bagaimana negara-negara konsumen ataupun negara-negara yang menerima batu bara kita, perkembangan ekonominya. Kalau perkembangan ekonominya tidak ada pertumbuhan yang signifikan, tentunya permintaan batu bara juga tidak ada pertumbuhan signifikan. Dan ini ditunjukkan apalagi kemarin ada masalah geopolitik, terus perang dagang ya antara China dan Amerika. Ini sangat mempengaruhi semua aspek, semua sektor termasuk batu bara. Oke. Karena apa? Produksi semua diturunkan sehingga keperluan energi juga turun gitu ya. Oke. Mungkin itu. Penurunan terdalam kalau dari pasar yang selama ini digarap oleh Indonesia di mana aja nih Pak Priyadi? Kan kita ada China, ada India ya, memang menjadi konsumen ya untuk batu baranya Indonesia. Ini seperti apa nih Pak? Ya, mainly ekspor kita itu terutama kan di China dan India. Selain ya di Asia Tenggara kita harapkan selalu tumbuh, dan itu yang akan kita harapkan ke depan. Tapi terutama China. China sendiri juga produksinya kemarin-kemarin mengalami peningkatan, selain juga kebutuhannya dia juga menurun. Tapi kami yakin di November Desember ini nanti kita akan bisa catch up, recover untuk peningkatan produksinya per bulannya, karena kelihatannya saya dengar di produksi di China juga mulai menurun juga. Oke, selain tadi Pak Priyadi mengatakan memang ada penurunan permintaan yang cukup signifikan, terus keadaan dari negara-negara yang memang konsum batu bara Indonesia begitu ya, mungkin dari secara economic condition dan lain sebagainya cukup mempengaruhi permintaan, sekaligus mungkin mereka juga punya supply yang berlebih juga di negara mereka terkait mengenai batu bara. Apa tantangan yang paling banyak terasa di 3 kuartal ini begitu ya, sebelum kita ke last quarter di kuartal keempat 2025? Apakah memang mungkin nih sudah mulai terasa nggak sih transisi atau mungkin beralihnya mereka menuju ke energi bersih, artinya meninggalkan sedikit-sedikit fosil energi, ataukah seperti apa Pak Priyadi? Ya, kalau dikatakan terasa pasti terasa ya, karena dari sisi campaigns untuk transition energi itu juga sudah dicanangkan, dan termasuk kesulitan pembiayaan di dalam banking dan sebagainya untuk industri batubara ini. Nah, itu juga udah terasa. Tapi ya itulah yang harus kita hadapin. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, dan itu tantangan yang harus kita hadapin, termasuk bagaimana komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam 2060 net zero emission. Ya, ini juga harus kita persiapkan. Justru PR-nya dalam sampai 2060 ini batu bara mau diapakan? Ya kan? Cadangan kita kan masih besar. Ya. Sedangkan batu bara yang kita tahu bersama bahwa sampai saat ini adalah sebagai selain sumber energi, juga sumber devisa di negara kita. Jadi saya secara pribadi masih punya keyakinan bahwa batu bara ini masih bisa eksis dan masih bisa kompetitif dengan energi-energi lain, sambil
mempersiapkan transisi itu sendiri. 2060 menuju net zero emission, tapi sampai saat ini 70% PNBP kita berasalnya adalah dari batu bara begitu ya. Makanya pertanyaannya mau diapain nih batu bara gitu ya, biar bisa menyumbang juga terhadap kontribusinya juga terhadap perekonomian. Sampai sekarang nih Pak Priade, yang dilihat oleh Pak Priade dan juga teman-teman mungkin di asosiasi, sudah ada project atau yang hal-hal yang mengarah kepada batubara yang lebih bersih, atau mungkin bagaimana transformasi batubara, hilirisasinya, atau seperti apa sih Pak sejauh ini? Sebenarnya tugas kita sebagai penambang ya penambang, ya kita yang optimalkan itu adalah proses penambangannya, supaya menggunakan ya paling tidak satu, cycle time-nya dipersingkat. Ya, efisiensinya ditingkatkan supaya jejak karbon yang ditinggalkan bisa diminimalisir, termasuk penggunaan alat-alat listrik, ya. Nantinya arah kedepannya kan alat berat ke arah paling nggak hybrid atau listrik, gitu ya. Ini yang kita upayakan untuk kedepannya, sambil ya kita kan yang investasi-investasi yang lalu kan harus kita habiskan ya. Kecuali memang alat-alat dengan listrik ini memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada yang ada ini. Gitu Oke, berarti teman-teman di penambang sebenarnya sudah melakukan kayak reform lebih ke elektrik buat mining begitu ya Pak ya? Betul. Hampir rata-rata juga sudah melakukan itu atau sudah mulai menggunakan yang jauh lebih ramah lingkungan? Banyak yang menggunakan, paling tidak unit-unit support-nya sudah menggunakan elektrik.